bapakku pernah duit 1 juta. Nek bapakku duit 30 miliar. Bapakku duit 1 triliun. Dan bapakku pernah duit Mas Kaisang bawa kerupuk ya. Nah, bapakku pernah Sak Londong. Nah, bapakku pernah jadi Londong ke Jakarta. Ada apa kira-kira? Dan Mas Gibran membeli ini guys. Masa Kaisang beli kelontongan motif buat apa gitu kira-kira ya kan? Iseng banget. Ini akankah ada kasus-kasus yang akan terbongkar nih kan guys? Ya kita lihat nih kan. Ngapain ya Mas Gibran beli-belian kayak gini ya kan? Kayaknya ada clue-clue nih ya. Waduh, Mas Gibran, Mas Kaisang. Akankah ada kasus korupsi yang akan terbongkar lagi? Kita tunggu aja. Ya mungkin sudah dibisikin oleh bapaknya. Nah ya guys, ya untuk Mas Kaisang ya kan, ya Mas Kaisang bawa kerupuk ya kan. Sak londongnya ke Jakarta. Ada apa kira-kira? Aku takutnya nanti tak lama lagi ya kan kasus ataupun korupsi yang lain akan terbongkar lagi. Apalagi Mas Kaisang juga beli apa nih ya? Kayak beli kelontongan untuk sapi itu ya kan. Jadi ini motifnya apa ya Mas Kaisang? Aku yakin kayaknya ini ada sesuatu yang akan dibongkar lagi nih kan, kayak kemarin ya 8,9 ternyata ada 8 miliar poin 9 ya kan. Waduh, dan roti 400.000 ternyata 400 miliar ya kan. Tong lembong ya. Ada aja ya Kaisang ini ya kan. Dan oke, kita akan terus mereaction ya. Di sini ada siapa namanya? Pramono Anung yang bisa dibilang diduga menerima apa korupsi juga, hasil uang korupsi juga daripada korupsi iktp ya kan. Langsung saja lah kita simak video ini. Baru bangun tidur buka HP ada kasus korupsi lagi, ketangkep 301 miliar di Riau. Wow. Kejaksaan Agung sita uang 301 miliar terkait kasus korupsi kelapa sawit di Riau. Gue yakin lu pasti gak pernah lihat uang 300 miliar kayak gimana kan nih. Wow. Bayangin kalau ini jadi tempat tidur kalian. Wah, tidur Luar punya, biasa. gak akan tuh mikirin bangun tidur punya utang dan lain sebagainya, itu gak ada tuh. Kerasa gak sih sekarang antar menteri, dinas itu lagi pada rebutan prestasi nangkepin koruptor. Menteri udah nangkepin koruptor. Hari ini Kejati yang lagi menyala nih nangkepin koruptor. Kemarin di Lampung 271 miliar, sekarang di Riau 301 miliar. Wah. Cuman satu yang belum nih, Kominfo tenggal masalah judi online. Oh sampai iya. itu kerugian sampai 600 Bongkar triliun. semua pokoknya. Apalagi kalau Kominfo yang kemarin kasus korupsi ada yang ngelindungin, itu kalau ketahuan, wih mantep banget itu. Kayak gue kan makin seneng gitu ngeliatnya uang-uang korupsi ini masuk lagi ke pemerintah, dan pemerintah uangnya bisa dipakai lagi buat program-program yang mereka pengen lakuin ya, biar tepat sasaran ke masyarakat, terutama teman-teman yang memang ngebutuhin. Kalau ada updatean terbaru korupsi lagi, gue bakal update ke kalian. Indonesia ini lagi seru aja berita politik. Dan semoga dibayar untuk ini. Jadi silakan follow dan share video ini biar teman-teman yang lain tahu bahwa koruptor ditangkepin lagi aja. Koruptor ditangkap lagi. Pokoknya sekarang kita lagi ngeliat Garuda ini lagi pada nangkepin tikus-tikus kotor di Indonesia. Ya. Menyala Indonesiaku. Sumpah ini peringatan darurat buat warga Jakarta. Lu lihat nih, Pramono diduga terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Oh. Bener gak sih sebelum pilkada ini kasus harus kita usut tuntas. Nih gue makin curiga nih kalian lihat di video ini nih. Pramono dari 500.000. Setia Novanto menyatakan adanya aliran dana 500.000 dolar Amerika Serikat bagi Pramono Anung yang... Wah gimana nih guys, setuju nggak kalian kalau kita tuntut Pramono untuk klarifikasi kasus EKTP, atau kita tuntaskan dulu kasus EKTP-nya? Nggak cuma si Pramono-nya doang nih, kayaknya si Rano Karno juga harus klarifikasi tentang ini. Viral postingan Rano Karno foto bareng pelaku judi online yang sudah dihapus. Wah, kenapa dihapus bro? Jangan bilang fotonya dihapus gara-gara belakangan ini terkuak kasus judi online. Ini gue kasih tahu lagi nih buat warga-warga Jakarta nih, lu bener-bener deh pilih cagup gitu, jangan sampai kalian memilih petugas partai. Mau lu dipimpin lagi sama petugas partai, terserah deh lu mau milih siapa. Tapi menurut gue ini kasus harus diusut lagi, harus tuntas. Bener nggak? Setuju nggak kalian? Yang saya pertanyakan ya, hari ini kita ramai membahas judi online ya. Judi online ini baru gebrakan dari DG Kominfo itu betul-betul luar biasa ya. Dan saya ingin mempertanyakan nih ke
dari tim ses Paslon 03 ya, ada nama Z Apriliantoni atau Tony Jol. Ini di bagian resmi di nomenklatur tim ses sebagai bagian dari konten dan media sosial, dan namanya itu keluar dalam salah satu orang yang tersangkut dengan judi online. Nah ini mungkin kita juga butuh klarifikasi ya, karena kita nggak mau dong ada dana-dana yang dari perputaran. Kalau memang betul begitu ya, ini kan saya mau mengkonfirmasi. Jadi jangan nanti saya dipolisikan lagi ya, karena kan dari tim merah ini suka mempolisikan gitu. Saya ingin mengklarifikasi, mungkin bisa dijawab juga di sini, apa peran dari Tony Jol dan bagaimana mengklarifikasi informasi-informasi yang sudah ramai di Twitter, di berbagai media sosial bahwa Tony Jol ini adalah pelaku judi online. Apakah ada dana dari judi online yang masuk ke tim ses begitu? Silakan dikonfirmasi. A few moments later. Pertemuan judi online. Iya. Saya juga nggak paham yang diomongin seperti apa. Tapi yang saya paham bahwa Menteri Kominfo saat itu adalah Ketua Projo. Dan Projo kemarin sudah deklarasi mendukung Kang Emil ya di Pilkada Jakarta. Yang setahu saya itu kan pejabat-pejabat Komdigi-nya ini kan pejabat-pejabat yang itu saat itu ada di struktur ini. Saya nggak tahu, nanti kita cek ya apakah itu benar apa enggak. Karena ini kan udah ngomongnya udah kemana-mana. Stop, hentikan. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat saja apa yang terjadi. Kita harus kasih peringatan dulu. Segera copot PTDH, kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggota. Hentikan celotehan kau itu, Bapak Kapolri. Kami nggak butuh pemimpin kepolisian Republik pengecut seperti Anda. Paham kau? Apa yang telah kau perbuat buat rakyat Indonesia sangat menyakitkan bagi kami rakyat Indonesia. Mana tindakan kau itu? Mana celotehan kau itu? Mana ketegasan kau itu? Mana presisi yang kalian bangun itu? Semua hanya bullshit belaka. Apa yang diterima rakyat Indonesia? Semua menangis, mengharapkan keadilan. Tetapi kalian diam, kalian pura-pura tidak lihat. Kalian buta dengan apa yang kalian lihat di hadapan kalian. Bapak Kapolri yang terhormat, pakai otakmu. Rakyat Indonesia sekarang lagi mengharapkan keadilan. Rakyat Indonesia sekarang lagi menangis, bertumpahan darah, hanya mengharapkan kehadiran. Mana kalimat kau itu? Selalu terucap kalimat kau itu. Kalau tidak berani membersihkan ekornya, saya potong kepalanya. Kepala siapa yang kau potong? Bapak Kapolri, bahkan becengmu kau tunjukkan, kau arahkan di kepalaku. Saya tidak pernah mundur, walaupun bermuar darah kepalaku. Saya tidak akan pernah mengucapkan kata menyerah selama aku masih bisa menegakkan keadilan. Saya tidak pernah takut dengan siapapun. Ngerti kau, Bapak Kapolri? Hentikan kalimat-kalimat pernyataan narasi yang kalian ucapkan di depan publik. Rakyat tidak butuh dengan kalimat kalian. Rakyat hanya butuh tindakan kalian. Sejauh apa dan bagaimana cara kalian untuk memperlakukan rakyat Indonesia mengharapkan keadilan. Saya sangat berharap kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo. Kami hanya berharap kepadamu supaya rakyat Indonesia bisa mengharapkan keadilan. Salam hormat dari kami generasi rakyat Indonesia. Merdeka! Untuk kasus Ton Rembong sama sekali kami tidak pernah ada masuk soal politik. Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampisus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Nanti Jampisus akan menyampaikan apa dan mengapanya. Hanya pohon berbuah yang dilempar orang. Jadi enggak lah. Jadi hanya pohon berbuah yang dilempar orang. Jadi Kejaksaan Agung ini sedang bagus-bagusnya. Jadi kalau kena lempar itu istilahnya ya wajar-wajar aja lah, kritik-kritik ya, dihujat-hujat gitu. Kalau nggak ada apa-apanya, nggak berbuah, nggak akan diapa-apakan lah.
Jadi tetap solid. Laksanakan terus apa yang sudah dilakukan. Kalau itu dilaksanakan, diperkirakan itu baik. Ya, untuk Kejaksaan Agung ya kan guys, untuk Kejaksaan Agung ya terus aja lah ya, tangkepin aja lah semua para tikus-tikus berdasi yang merusak negara Indonesia ini, yang mengambil uang negara ataupun rakyat Indonesia ya kan. Kita tetap mendukung ya kan. Nah, kalau itu salah ataupun terduga korupsi, siapapun itulah ya Pak, tangkepin aja. Kita sebagai rakyat Indonesia pasti tetap mendukung Bapak. Nah, jadi gitu ya kan guys. Nah, jadi gimana nih menurut kalian guys? Ternyata Pramono Anung juga ya diduga terlibat terima aliran dana dari kasus korupsi IKTP nih guys. Waduh, ternyata dari Banteng lagi ya kan guys. Gimana nih guys ya? Pokoknya aduh, kader-kader Banteng nih banyak sekali lah yang terkena ataupun tersandung kasus korupsi ya kan guys. Gimana nih, pantesan aja ya kan. Undang-undang perampasan aset korupsi ini susah sekali mau disahkan oleh ketua DPR. Ya karena kalian tahu sendiri ya kan. Ketuanya siapa gitu ya kan. Selagi ketuanya masih itu-itu aja, aku yakin susah lah ya untuk undang-undang perampasan aset korupsi ini disahkan guys. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Dan ya semoga saja Indonesia ya ataupun Kejaksaan Agung, KPK ya pokoknya polisi ya kan cepat tangkap para tikus-tikus yang ada di Indonesia ini. Kita semua rakyat Indonesia pasti mendukung. Dan oke guys, tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Ya, sampai di sini untuk video kali ini dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.